Halo guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal peradilan di negeri kita tercinta. Nah, khususnya tentang bagaimana perkara perdata itu bisa bikin kita, para praktisi hukum, ini garuk-garuk kepala. Bukan karena keadilannya, meskipun itu juga jadi masalah ya. Tapi ini karena nggak sinkronnya antara biaya yang mau kita keluarkan dengan aset yang mau kita kejar. Gue cerita dulu ya. Gue ini kan punya banyak rekan UMKM nih guys. Para UMKM ini kebanyakan berbisnis dengan perlindungan hukum yang sangat amat lemah menurut gue. Kenapa? Karena kebanyakan transaksi bisnis mereka itu nilainya ya hitungannya hanya belasan juta gitu ya. Itu aja udah bagus gitu. Jadi kalau ada wan prestasi dalam bisnis atau sengketa nih, nilai sengketanya tuh kecil. Nah, ini di sini dilemanya guys ya. Sebelumnya gue salut dulu sama Mahkamah Agung yang mengeluarkan kebijakan small claim court atau gugatan sederhana yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai klaim kecil, dengan cepat dan sederhana. Jadi agar kita nggak ribet ngurus perkara kecil seperti yang nilainya hanya puluhan juta dengan batas maksimum 500 juta, maka diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2019 itu tentang gugatan sederhana dan dengan waktu yang cepat ya. Ini mulai dari pengajuan gugatan sampai putusan itu harus selesai dengan maksimal waktu 25 hari. Putusannya juga final dan mengikat. Kelihatannya keren ya, tapi ya jangan seneng dulu guys. Gue kasih tahu masalah sebenarnya ya. Jadi masalah yang terbesar itu adalah biaya eksekusi yang gila-gilaan mahalnya guys. Bayangin kalian menang gugatan nih, nilai kerugian 10-20 juta. Kita mau eksekusi untuk jaminan pembayar utang, misalkan sepeda motor. Itu biaya eksekusinya itu lebih mahal dari harga motornya guys. Yang ini yang bikin gak masuk akal guys. Nah, apa kita mau up nilai gugatan sampai ratusan juta gitu? Kan gak itu juga ya kan? Nah, itu misalnya contohnya tentang eksekusi sepeda motor ini, yang harganya hanya 10 juta. Ini biayanya aja udah gak masuk akal lah. Ini misalkan kalau gue ini, ada orang utang ke gue 20 juta. Daripada gue proses perkara, terus waktu eksekusi ditarik biaya belasan juta, kan lebih baik gue nyewa penagih utang gitu. Misalkan seminggu sekali gue kasih orang itu 1 juta rupiah misalkan, atau misalkan gue sebulan sekali lah gue kasih 1 juta 2 juta biar dia nagih ke mereka. Nah, nagih ke debitur gue. Nah, ini kan akhirnya orangnya risih dan terus bayar utang. Daripada gue pakai sistem hukum, akhirnya kan sistem DC ya, debt collector dan eksternal itu jadi bermanfaat gitu, dan itu sering dimanfaatkan oleh para finance. Jadi sangat serius menurut gue ya, daripada pakai pengadilan kan kebanyakan orang akhirnya pakai jasa penagih utang. Nah, ini bener-bener gak masuk akal. Sistem sekarang ini bisa realistis nih kalau nilai sengketanya di atas 100 juta. Itu pun biaya eksekusinya itu menelan bisa 20% ke atas gitu. Minimal itu bisa 30 juta ke atas. Terus solusinya apa? Oke, gue kasih saran ya. Yang pertama ini sederhanakan proses eksekusi. Simpelnya ini biaya itu bisa ditekan kan harusnya ya. Nggak usah banyak biaya administratif yang nggak jelas gitu. Biaya sistem pembayaran itu kan bisa lebih terjangkau. Ayolah dihitung-hitung ulang gitu. Kedua, bikin layanan eksekusi terpadu. Jadi pengadilan dan pihak terkait itu seperti kepolisian, pemerintahan itu harus memiliki satu sistem terpadu yang sudah matang. Kan masa tiap eksekusi kita lawyer ini harus kayak event organizer gitu. Jadi kesana kemari nyiapin makanan, nyiapin biaya ini nanti. Ketiga, transparansi biaya itu juga harus dikasih rinciannya biar jelas gitu loh. Jangan tiba-tiba ini nggak jelas ini biaya pengamanan tapi untuk apa dan sebagainya gitu loh. Nah, ini keempat, mbok ya dalam pengamanan ya dibuat tarif yang lebih menyesuaikan. Jadi ada standar biaya dalam misalkan mengeksekusi aset dengan nilai yang sesuai gitu. Jadi jangan sampai nanti asetnya itu kecil, biayanya besar. Kan sama aja bohong gitu loh. Itu intinya. Jadi saran saya, mari kita dorong reformasi nih, sistem eksekusi kita ini biar bisa lebih efisien, terjangkau, adil buat semua. Jadi nggak cuma perkara-perkara besar yang bisa dieksekusi. Tuh. Jadi keadilan tuh bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, itu demikian ya. Itu tadi curhatan saya tentang eksekusi perdata. Sekian dulu dari saya. Bye-bye.